Berdasarkan keputusan Majelis Gereja Kristen Jawa Purwokerto terkait penyebaran virus COVID-19, maka ibadah Kamis Putih dilaksanakan sebagai ibadah keluarga dan pelaksanaan perjamuan kudus ditunda sampai pemberitahuan lebih lanjut. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Selamat malam saudaraku. Malam ini kita mau menghayati panggilan Tuhan kepada setiap kita untuk menjadi hamba-Nya. Menjadi hamba Tuhan adalah mudah. Di tengah tuntutan zaman agar kita mencari kekuasaan, kekayaan, dan popularitas. Marilah kita hayati jika Yesus menghendaki kita menjadi hamba-Nya yang percaya bahwa Ia merancang apa yang baik bagi hidup kita. Renungkan panggilannya dengan menyanyikan NKB 125, Ku dengar panggilan Tuhan. Ibadah Kamis Putih ini kita rayakan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Ku ingin menghayati sengsara Tuhanku. Semoga ku dapati ya Yesus namamu. Beban kesalahanku membuatku lelah. Berilah hidup baru ya Yesus, tolonglah. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan demikian. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas pasal 10 ayat 27. Demikianlah sabda Tuhan. Allah sumber kasih setia, di hadapan-Mu kami mengakui dosa. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon lihatlah diri kami. Ujilah hati kami dan pikiran kami, agar kami memiliki kejujuran dalam mengungkapkan pengakuan dosa kami. Kepada setiap orang yang mau mengakui dosanya dan bertobat, maka Allah memberikan anugerah pengampunan dan menuntun masuk dalam hidup baru. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk peroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. 1 Tesalonika 5 ayat 9-11. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita memberkat Tuhan untuk menerima sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Engkaulah Allah sumber kehidupan, Engkaulah asal usul tujuan hidup manusia. Melalui sabda-sabdamu, Engkau menuntun kami kepada cinta kasih yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Kami telah siap untuk menerima sabdamu dan berkatilah kami semua ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil diambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17, 31b sampai 35. Demikianlah sabda Tuhan. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahnya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot
anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Simon kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak dapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Salam. Selamat memasuki Minggu Kamis Putih GKJ Purwokerto. Jemaat yang kasih oleh Tuhan Kristus, kalau kita keluar rumah, walaupun saat ini kita dilarang keluar rumah, kita akan mendapati beberapa gang yang sudah dipasangi portal. Seakan-akan ini mau ada sesuatu yang menegangkan. Kata mbah-mbah di depan pastori ini kayaknya seperti tahun 45. Mereka masih portal dan ditulisi, ya walaupun agak menegangkan, tapi orang Indonesia itu pun humor. Ada tulisan Lord Donat, ada tulisan mantan dilarang masuk. Ya,
Karena hari ini kita dalam suasana untuk melawan. Bukan melawan orang, bukan melawan demit, tetapi melawan virus. Dan seakan-akan kita kehilangan rasa kepercayaan kepada yang lainnya. Orang mau masuk kita curigai, jangan-jangan dia membawa, jangan-jangan dia sakit. Nah, inilah yang harus kita sadari. Ketika kehilangan rasa percaya, inilah yang sangat berbahaya untuk membangun dan melawan virus yang ada. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada bacaan hari ini Injil Yohanes ingin menampilkan sesuatu yang berbeda dari Injil-Injil yang lainnya. Hanya Injil Yohaneslah yang menampilkan Yesus membasuh para muridnya, kaki muridnya. Ini ingin mengajarkan bukan soal kerendahan hati, bukan mengajarkan soal sikap seorang hamba, tetapi Yohanes ingin menampilkan sesuatu yang lebih. Yohanes ingin menampilkan asal dan tujuan. Asal Yesus dari mana dan tujuan kemana. Asal kasih itu dari mana dan tujuan kasih itu dari mana. Ya, memang membasuh kaki itu adalah sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika ingin memasuki sebuah pesta atau perjamuan. Namun itu dilakukan dengan sendiri atau seorang tokoh baru dibasuh kakinya. Tetapi Yesus melakukannya, seorang guru, seorang Mesias yang membasuh para kaki muridnya. Yesus ingin mengatakan bahwa kasih itu berasal dari Allah dan menuju ke Allah. Dan inilah yang ingin disampaikan kepada para muridnya. Dan memang membasuh kaki adalah sesuatu yang baik. Apalagi saat ini di situasi yang virus corona ini ada satu perintah protokol kesehatan yang harus dijalani, yaitu sering-sering membasuh tangan kita. Harus bersih, sering-sering membasuh tangan kita sehingga bisa menghambat pergerakan virus yang ada. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya soal meniru, tetapi ini soal bagaimana menghayati kasih itu. Agar para murid benar-benar menghayati asal dan tujuan kasih itu. Sehingga bangunan kepercayaan, bangunan rasa solider itu akan tumbuh walaupun ada berbagai macam-macam tantangan yang ada. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita semakin menyadari akan cinta kasih Allah, akan asal dan tujuan kita membangun kehidupan berkeluarga. Hari ini dan beberapa hari ke depan kita masih akan tinggal di rumah bersama dengan keluarga-keluarga kita. Disinilah kita bisa mempertanyakan dan mempergumulkan bagaimana kita membangun keluarga kita. Bagaimana kita harus menghidupi keluarga kita dengan cinta kasih. Sehingga arah keluarga kita tidak melenceng dari sabda Tuhan. Marilah kita berkat Allah agar kita terus dimampukan untuk saling membangun kepercayaan satu dengan yang lainnya. Seperti Kristus yang sungguh percaya kepada murid-muridnya. Kristus yang sungguh percaya kepada kita semuanya. Hamba-hambanya yang setia. Marilah kita berkat Allah dalam cinta kasih yang meneguhkan. Amin. Bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Tuhan Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan mati, dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Allah telah mengasihi kita, malah kita berdoa. Bapa kami surga, kami mengucap syukur karena cinta kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Di saat ini Engkau tetap hadir menemani kami, untuk kami bijaksana menyikapi situasi yang ada. Kami bersyukur ya Allah, Allah memberkati gereja-gereja-Mu, Allah memberkati para pendeta untuk mendampingi umat-Mu dengan kerendahan hati. Kami juga bersyukur Allah terus memampukan saudara kami, para medis yang terus berkarya, bekerja untuk mendampingi pasien-pasien penyakit corona. Kami berkati ya Bapak. Kami mohon berkat-Mu juga untuk aparat keamanan yang dengan kesiapsiagaannya menjaga lingkungan sekitar kami. Kami juga mengucap syukur Allah telah berkati umat-Mu di GKJ Pokerto ini. Di tengah-tengah situasi yang ada, Engkau tetap persatukan kami dalam ikatan cinta kasih dan kerinduan untuk muliakan nama-Mu. Kami bersyukur ya Allah, Engkau telah berkati saudara kami yang sakit, yang putus asa. Kiranya Engkau berkati mereka dan meneguhkan setiap doa-doa mereka ya Bapa. Kami yakin Allah juga memakai kami semuanya untuk mendampingi saudara kami. Kami juga mengucap syukur ya Allah, Allah juga telah memanggil kami, memampukan kami untuk ambil bagian dalam mengatasi situasi yang ada di negeri Indonesia ini. Kami yakin Allah berkati para pemimpin bangsa ini dalam menangani persoalan-persoalan yang ada. Doa ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwatakan dalam watak gereja, dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud: 1. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. 2. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. 3. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. 4. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, malah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. 1. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. 3. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. 4. Apakah kita sungguh-sungguh
bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah. Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sampai kesempurnaan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini, malah kita ini sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Roti yang terpecah-pecah ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus yang menyempurnakan untuk bebasan kita dari dosa. Percayalah dan kamu menerimanya. Aku dalam jalan lambang darah Tuhan Yesus Kristus yang sempurna untuk bebaskan kita dari dosa. Percayalah dan kamu menerimanya. Mari kita hening sejenak. Puji Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada bulu Raja Wali. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan telah memberikan yang terbaik buat kita. Marilah kita juga memberikan yang terbaik baginya. Firman-Nya mengatakan, dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Persembahan dilakukan dengan cara mengumpulkan di amplop yang diserahkan dalam ibadah selanjutnya di gereja atau ditransfer melalui rekening yang tertera berikut ini. Marilah persembahan ini kita kumpulkan dengan diiringi PKJ 149 bait yang pertama, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya.
Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas kemurahan-Mu. Kami telah mengumpulkan persembahan dari sebagian rezeki pemberian-Mu. Berkati dan sucikan persembahan ini agar bermanfaat bagi kehidupan bergereja kami. Dan kami dapat terus beribadah dan memuliakan nama-Mu melalui gereja kami ini. Ampuni kami jika ada dosa di dalam kami persembahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya. Kami telah diselamatkan oleh-Nya. Tuhan memanggil kita menjadi hamba-Nya. Kami mau menjadi hamba-Nya yang percaya. Jadilah hamba Tuhan yang percaya. Kami mau percaya dan mewartakan serta bagi-Nya. Kami mau hidup seturut kehendak-Mu. Pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati. Lanjutkan dan wujudkan tugas panggilan kita sebagai hamba-Nya dan terima berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin.